di ujung timur Pulau Sumbawa, jauh sebelum pita-pita bangsa asing mengguratkan garis wilayah. Berdirilah dua kerajaan yang menjadi denyut kehidupan tanah itu, Tambora dan Pekat. Keduanya tumbuh di bawah bayang-bayang Gunung Tambora, sebuah gunung raksasa yang bukan sekadar tanah tinggi, melainkan pusat kepercayaan. Gunung itu adalah sumber kehidupan, sekaligus misteri yang tak pernah bener-bener dipahami manusia. Kerajaan Tambora adalah permata di timur Nusantara. Istana megahnya berdiri di dataran subur, dikelilingi sawah yang tak pernah gagal panen. Pelabuhannya ramai perahu-perahu dari Jawa, Makassar, bahkan negeri jauh berlabuh membawa kain, rempah, dan cerita. Raja Tambora, Sangaji Mahaprana, adalah pemimpin yang disegani, bijaksana, tegas, dan penuh ambisi untuk menjadikan kerajaannya pusat kekuasaan terbesar. Namun di balik kemakmuran itu, perlahan tumbuh sesuatu yang halus namun mematikan. Kesombongan. Pesta demi pesta digelar di istana. Lampu-lampu minyak menyala sepanjang malam. Suara gamelan bercampur tawa para bangsawan. Rakyat yang dulu hidup sederhana mulai terbuai kemewahan. Gunung memberi kita segalanya, ujar seorang bangsawan muda sambil mengangkat cawan arak. Dan kita telah melampaui bahkan para dewa. Berbeda dengan Tambora, kerajaan Pekat hidup dalam kesederhanaan yang penuh kehormatan. Mereka membangun hubungan dengan alam. Pemimpin mereka, Datu Ranggalawa, dikenal sebagai penjaga tradisi. Setiap musim, rakyat Pekat naik ke lereng gunung membawa persembahan. Bagi mereka, gunung bukan milik manusia. Manusialah yang hidup atas izin gunung. Suatu hari, seorang utusan Pekat datang ke Tambora. Gunung menunjukkan tanda-tanda murka. Katanya di hadapan Sangaji, tanah bergetar, air berubah rasa. Kami memohon kurangi pesta. Kembalilah pada keseimbangan. Istana hening sejenak, lalu tawa pecah. Kami tidak hidup dalam ketakutan seperti kalian, jawab seorang penasihat raja. Gunung itu milik Tambora sekarang. Utusan itu pulang dengan hati berat, dan sejak hari itu, Pekat mulai bersiap menghadapi sesuatu. Hari-hari berikutnya dipenuhi keanehan. Langit kadang memerah di sore hari, lebih pekat dari biasanya. Burung-burung meninggalkan sarang mereka. Sungai yang jernih mulai berbau belerang. Seorang anak kecil di Tambora berkata pada ibunya, "Ibu, tanahnya panas, seperti bernapas." Di malam hari, suara gemuruh terdengar dari dalam perut bumi pelan, seperti detak jantung raksasa. Di Pekat, para tetua berkumpul. Waktunya hampir tiba, kata Datu Ranggalawa lirih. Kita hanya bisa berserah. Malam itu, angin berhenti. Tidak ada suara jangkrik. Langit gelap bukan karena malam, tetapi karena sesuatu yang menutupi cahaya bintang. Tiba-tiba, DUUMM, ledakan pertama mengguncang dunia. Puncak gunung Tambora meledak seperti langit yang terbelah. Api menyembur tinggi, diikuti awan hitam raksasa yang menelan cahaya. Orang-orang terbangun dalam kepanikan, tanah berguncang hebat. Bangunan retak, menara istana runtuh satu persatu. Hujan abu mulai turun. Awalnya seperti debu halus, lalu semakin tebal, lalu gelap. Siang berubah menjadi malam. Di dalam istana, Sangaji berdiri terpaku. Untuk pertama kalinya ia merasa kecil. "Selamatkan rakyat," teriaknya. Namun suaranya tenggelam dalam gemuruh. Awan panas meluncur dari lereng gunung cepat, tak terhentikan. Panasnya membakar udara. Orang-orang berlari, saling bertabrakan, memanggil nama orang yang mereka cintai. Dalam hitungan jam, kerajaan Tambora yang megah, sombong dan gemilang hilang, tertelan abu, terkubur tanpa nisan. Di Pekat, mereka tidak lari, mereka berkumpul. Datu Ranggalawa berdiri di tengah rakyatnya. "Kita telah melakukan yang kita bisa," katanya. "Tenang,
Kini kita kembali kepada asal. Saat awan panas mendekat, tidak ada teriakan, hanya bisikan doa yang mengalir seperti angin terakhir. Dan kemudian, keheningan hari-hari setelahnya adalah neraka yang membeku. Abu menyelimuti segalanya. Langit tetap gelap berhari-hari. Tak hanya Sumbawa, dunia jauh pun merasakan dampaknya. Musim berubah. Langit dunia menjadi suram. Tahun-tahun berlalu. Orang-orang dari luar mulai datang. Mereka menemukan sisa-sisa yang membatu alat, rumah, bahkan kerangka manusia. Mereka menyebutnya kerajaan yang hilang. Namun bagi penduduk setempat, cerita itu tidak pernah benar-benar mati. Konon, pada malam tertentu, masih terdengar gema tawa dari istana yang hilang. Dan doa dari rakyat pekat, Gunung Tambora kini berdiri tenang. Seolah tak pernah melakukan apa-apa. Ia menyimpan kisah tentang manusia yang lupa, tentang alam yang mengingat, dan tentang dua kerajaan yang hilang untuk selamanya.